Let's go! Let's go! Let's go! Cerita dimulai ketika pemuda lulusan perguruan tinggi Yije pergi menghadiri wawancara kerja dan pacarnya yang bernama Jisoo memberinya semangat. Namun di tengah perjalanan Yije melihat seorang pria tertabrak mobil yang membuatnya sangat terkejut dan tidak fokus saat proses interview. Lamarannya pun ditolak dan Yije tidak pernah menyangka bahwa kejadian pada hari itu merubah kehidupannya selama 7 tahun ke depan. Kehadiran wabah COVID membuatnya semakin sulit mencari pekerjaan, dan dia terpaksa harus bekerja serabutan demi melunasi pinjaman biaya kuliahnya yang tidak sedikit. Sementara teman-temannya sudah sukses dengan berbagai macam pencapaian, Yije tidak bisa melangkah. Mimpinya tidak besar, dia hanya ingin mendapat penghasilan tetap dan berkeluarga seperti orang pada umumnya. Namun dia selalu gagal mendapatkan pekerjaan dan setelah menghabiskan 7 tahun seperti itu, Yije akhirnya bisa menjadi peserta seleksi terakhir di perusahaan tekang yang sangat terkenal pada tahun 2023. Saat menunggu hasil wawancara, Yije mendapat kabar bahwa program investasi yang dia ikuti adalah penipuan, semua uang tabungannya hilang dan mimpinya untuk menikahi Jisoo semakin jauh, hatinya pun hancur saat dia melihat pacarnya bersama pria lain dan dia mengakhiri hubungannya saat itu juga. Yije menyalahkan dirinya sendiri karena merasa dirinya tidak berguna dan hanya menjadi beban untuk pacarnya. Penderitaannya terus berlanjut ketika pemilik rumah mengusirnya karena dia tidak membayar sewa, dan semua barang-barangnya yang dikeluarkan basah terkena air hujan. Tidak sampai di situ perusahaan tekang memberi kabar bahwa dia gagal pada seleksi terakhir. Yije semakin bingung dan takut untuk menjalani kehidupannya. Dia putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari atas gedung tepat ketika ponselnya berdering karena panggilan dari ibunya. Namun tampaknya keputusan Yije tidak menyelesaikan masalah. Dia secara ajaib terbangun di pesawat jet pribadi dan mendapati dirinya ada di tubuh orang lain. Seorang wanita yang mengaku sebagai manifestasi kematian membawanya ke alam baka dan memberitahunya bahwa dia harus dihukum karena melakukan dosa besar. Sebagai hukuman karena menghina kematian, Yije harus mengalami 12 kematian lagi di tubuh reinkarnasi yang berbeda. Tapi jika dia bisa bertahan di salah satu tubuh itu maka dia bisa melanjutkan sisa hidupnya di tubuh tersebut. Namun kematian tidak akan membuat cobaan ini mudah dan tubuh pertama yang ditempati Yije adalah CEO perusahaan tekang yang dikenal sebagai Jinte. Jie menyerap semua ingatan yang dimiliki reinkarnasinya setelah sebuah kristal melayang di udara dan masuk ke dalam kepalanya. Dengan semua kekayaan yang dimiliki Jinte, Yije bersemangat untuk melanjutkan hidup barunya. Namun tidak lama dari itu dia harus mati ketika pesawat yang ditumpanginya meledak dan dia terbangun di depan pintu neraka di mana kematian sudah menunggunya. Di sana Yije sangat kesal karena dia bahkan tidak tahu cara meloloskan diri dari kecelakaan pesawat, tapi itulah tantangannya dan dia harus mencari caranya sendiri. Karena Yije menganggap ini seperti permainan, kematian menjelaskannya dengan analogi video game. Pada dasarnya pemilik tubuh yang ditempati Yije sedang menjalani permainan kehidupan yang akan segera mati, dan progres kehidupan mereka disimpan ke dalam save game. Yije diberi kesempatan untuk mengakses save game tersebut dan jika dia bisa memberi ending yang berbeda untuk reinkarnasinya, dia bisa melanjutkan kehidupannya di tubuh barunya itu. Yije masih punya 11 tubuh yang tersisa untuk ditempati. Sebelum melanjutkan hukumannya, kematian membawanya ke neraka untuk melihat betapa mengerikannya tempat tersebut. Dia ingin memberinya pelajaran bahwa neraka jauh lebih menyiksa daripada kesulitan di dunia. Dengan pistol yang terisi 12 peluru, kematian menembaki Yije yang akan membawanya pada kehidupan berikutnya. Reinkarnasi berikutnya adalah penggiat olahraga ekstrim. Dari tubuh yang kedua ini Yije belajar bahwa dia tidak hanya mendapatkan ingatan reinkarnasinya, tetapi juga bakat mereka. Saat ini tubuh barunya sedang terjun bebas di udara tanpa parasut untuk mencetak rekor dunia dan mengalihkan perhatian publik atas perintah seseorang guna menutupi sebuah kasus kejahatan. Misinya adalah mendarati tempat yang telah disiapkan. Jika berhasil, perusahaan yang mensponsori kegiatannya itu akan memberinya hadiah uang 3 miliar won. Sialnya bagi Yije, aksi pendaratannya tidak berjalan lancar dan dia kembali ke alam baka. Yije bertanya kesalahan apa yang membuatnya harus dihukum seperti ini. Kematian menjelaskan bahwa dosanya untuk mengakhiri hidup sendiri sudah besar, tapi masih ada yang jauh lebih besar dari itu, merasa tidak melakukan dosa selain mengakhiri hidupnya sendiri, dan itu adalah bukti bahwa dia belum belajar apa-apa dari hukumannya. Saat ini tubuh ketiga yang ditempati adalah siswa SMA bernama Hyoksu yang mengakhiri hidupnya sendiri karena selalu diintimidasi di sekolah.
Setelah menyerap ingatannya, Yije belajar memahami bahwa Yoksu sudah lama memendam masalahnya sendiri, karena dia tidak ingin membuat ibunya khawatir dan menambah beban pikirannya. Tampaknya laki-laki bernama Jin Sang yang selalu merundung Hyoksu tidak kuat seperti kelihatannya. Yije dengan keberaniannya bisa melawan perundung itu dengan mudah, tapi ada satu laki-laki tangguh yang melindunginya dan dia tidak bisa mengalahkannya. Ketika Yije pulang ke rumah Hyoksu, dia menyadari bahwa remaja itu tidak punya ayah sama seperti dirinya. Keadaan pun berubah menjadi sangat mengharukan ketika jam makan malam bersama ibu Hyoksu yang mengingatkannya pada sang ibu. Yije sangat merindukan ibunya, tapi dia tidak sanggup jika harus menemuinya lagi di saat seperti ini. Keesokan harinya di sekolah, Yije menemui Taesok, laki-laki tangguh sebelumnya yang setuju untuk mengikuti rencananya menjatuhkan Jin Sang. Yije tahu bahwa Taesok membenci Jin Sang yang selalu bertindak sesuka hati kepadanya, hanya karena dia punya kakak kelas yang selalu melindunginya, dan dengan pemikiran ini mereka sepakat untuk bekerja sama. Langkah pertama yang dilakukan Yije adalah mempermalukan Jin Sang ketika dia menumpahkan semangkuk mie ke kepala Jin Sang. Taesok hanya diam memperhatikannya dan menolak perintahnya untuk mengejar Yije. Dia bahkan mengejeknya dan membuatnya ditertawakan banyak orang. Jin Sang dengan sikapnya yang pengecut meminta kakak kelasnya untuk balas dendam, dan dia setuju untuk membantunya. Namun senior itu sangat terkejut setelah tahu bahwa orang yang mempermalukan Jin Sang hanya remaja biasa yang menurutnya terlihat seperti kutu buku. Dia tidak mau melawannya demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki sejati. Kejadian ini membuat Jin Sang kehilangan koneksinya dengan orang terkuat di sekolah yang tidak mau berteman dengannya lagi karena dia sangat memalukan. Setelah apa yang terjadi, Taesok bisa melampiaskan semua kekesalannya kepada Jin Sang dan penderitaannya semakin lengkap ketika pacarnya berpaling ke laki-laki lain. Jin Sang yang tidak terima dengan keadaan ini balas dendam kepada Yije. Dia memukulinya saat lengah dengan cara yang sangat brutal dan membuatnya kembali ke alam baka. Pada titik ini Yije mempertanyakan kembali apakah dia bisa terbebas dari siksa neraka, karena semua yang dia lakukan tampaknya menjadi sia-sia. Yije beranggapan bahwa kematian hanya menghukumnya untuk main-main. Murka karena pernyataan ini, kematian menyerang Yije hingga dia terhempas dan menegaskan bahwa dia tidak pernah berbohong atau bermain-main atas hukumannya. Terakhir sebelum mengirimnya lagi ke dunia, dia memperingati Yije untuk tidak mengakhiri hidupnya sendiri saat menjalani hukumannya, atau dia akan mendapat rasa sakit yang lebih buruk lagi. Penderitaan Yije berlanjut ketika dia mendapati dirinya diinterogasi dengan cara yang paling mengerikan. Tubuhnya kali ini adalah anggota organisasi rahasia yang kedapatan mencuri sejumlah uang milik bosnya dan juga wanitanya yang ingin melarikan diri dari kehidupan kriminal. Yije menyerap ingatan tubuh barunya pada saat-saat terakhir. Namanya adalah Lee Ju-hun dan dengan kemampuannya untuk berkelahi dia mencoba meloloskan diri dari kepungan orang-orang yang menangkapnya. Ingatannya menjelaskan bahwa dia menyembunyikan uang 10 miliar milik bosnya dan sudah siap melarikan diri dengan wanita yang dia selamatkan. Kali ini Yije hanya perlu meloloskan diri untuk memulai kehidupan baru, namun tentu saja itu bukan perkara mudah. Setelah mengalahkan semua orang, Yije kabur menggunakan motor dari kontainer yang mengurungnya. Tapi saat dia bergegas, banyak utusan yang memburunya dari berbagai arah. Setelah pengejaran intens melalui kota dan menerobos mal dengan banyak pengunjung, Yije mulai terpojok, tapi dia tidak menyerah dan memilih untuk melompat dari atas gedung ke dalam kolam renang. Begitulah bagaimana dia bisa bertahan. Dari aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan dan hampir merenggut nyawanya berkali-kali, Yije akhirnya bertemu dengan wanita yang dia selamatkan di dermaga yang memeluknya dengan penuh kasih sayang. Seakan harapannya terpenuhi, namun Yije tidak pernah menyangka bahwa wanita itu justru mengkhianatinya. Semua usahanya untuk melanjutkan hidup berakhir sia-sia ketika wanita itu menembaknya tepat setelah mengetahui di mana letak uang yang dia sembunyikan. Sial, Yije berteriak di alam baka. Kematian menertawakannya lalu berkata bahwa dia seharusnya tidak senaif itu. Mengejutkannya, Yije tampaknya sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia tahu bahwa proses reinkarnasinya selalu terjadi di tempat dan masa yang sama. Itu artinya dia masih punya kesempatan untuk merebut kembali uang 10 miliar won yang disembunyikan Lee Ju-hun. Ternyata pria itu menyimpan uangnya di lokasi yang hanya bisa diakses dengan perahu dan hanya dia yang mengetahui tempat aslinya. Perjuangan Yije berlanjut. Kali ini dia menempati tubuh seorang pemuda bernama Tesang yang akan segera keluar dari penjara. Ingatannya menjelaskan bahwa dia adalah petarung MMA sedari kecil, tapi dia menyerah dengan mimpinya karena masalah ekonomi keluarga. Untuk mendapatkan uang, Tesang mengambil pekerjaan berisiko untuk menggantikan seseorang masuk penjara karena telah menabrak seorang gadis dan membuatnya koma. Bayarannya sangat besar dan Tesang yang saat itu masih di bawah umur menerimanya dengan harapan dia akan segera dibebaskan dengan masa percobaan.
namun pada hari persidangan korban dinyatakan meninggal dan Tesang divonis penjara selama 2 tahun. Dunia menjadi saling bertabrakan ketika Yije mengetahui bahwa salah satu teman selnya adalah Jin Sang yang dipenjara karena telah merenggut nyawa tubuh ketiganya Yoksu. Tampaknya orang-orang di sel mengenalnya sebagai psikopat gila dan mereka takut kepadanya. Yije yang kesal segera memberinya pelajaran dan mengungkap jati dirinya yang asli sebagai pecundang yang bahkan tidak bisa berkelahi dengan seorang kutu buku. Selama ini dia hanya berlaga seperti psikopat agar tidak diganggu tahanan lain, tapi keadaan berubah dan dia mendapat ganjarannya karena telah menipu banyak orang. Dengan hanya 4 hari tersisa sampai pembebasannya, Yije harus menghadapi masalah tidak terduga ketika tahanan di sel mulai memburunya. Ternyata Tesang pernah mengancam pihak yang memintanya masuk penjara untuk mendapatkan banyak uang karena dia sudah banyak mengorbankan waktunya di dalam tahanan. Namun itu hanya menimbulkan lebih banyak masalah. Pihak yang tidak bertanggung jawab itu berjanji akan memberikan hadiah kepada tahanan yang bisa melenyapkan Tesang sebelum hari pembebasannya, tapi dengan tekad yang kuat dia bisa bertahan sampai akhir. Begitu bebas dia menemui kliennya dan berjanji akan tutup mulut mengenai kesepakatan yang pernah mereka buat sebelumnya. Kemudian dia mengambil uang 10 miliar yang disembunyikan untuk dibagi 2 dan menyimpan sisanya di loker kereta. Dalam perjalanan pulang Yije ditikam oleh ayah korban tabrak lari yang berpikir bahwa Yije adalah pelakunya. Dia tidak tahu bahwa dia hanya menggantikan pelaku asli. Meskipun ia selamat dari serangan itu, temannya dari penjara datang beberapa saat kemudian untuk menghabisinya. Pada awalnya dia terlihat seperti teman yang setia, tapi ternyata dia juga mendapat perintah dari pelaku yang asli untuk menghabisinya karena takut dia akan mengungkapkan rahasianya ke publik. Yije meninggal tepat ketika ibu Tesang menghubungi ponsel putranya, yang mengingatkannya pada sang ibu dan dia terbangun di alam baka sambil menangis. Tidak menyangka ayah korban akan membalaskan dendam putrinya kepadanya dan dia sangat kesal karena tidak menyadari itu. Kematian pun berkata bahwa Yije tidak akan pernah menyadari itu, karena dia adalah orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Di titik ini kematian memberinya pelajaran bahwa mengakhiri diri sendiri juga melukai perasaan orang lain, terutama mereka yang ditinggalkan olehnya, sama seperti ayah korban tabrak lari yang merasa sangat sedih sampai dia ingin membalaskan dendam putrinya. Karena Yije tidak belajar apapun dari semua hukumannya sampai saat ini, kematian membawanya pada rintangan yang lebih sulit. Yije terbangun di tubuh bayi yang tidak berdaya dan dia terus menangis karena kehilangan kesempatannya untuk mengambil kembali sisa uang miliknya di loker kereta. Namun kehidupan Yin di tubuh bayinya tidak bertahan lama, orang tuanya sangat kasar dan meskipun orang-orang melihat tanda peringatannya tidak ada yang bertindak untuk menyelamatkannya. Tak berdaya Yije meninggal ketika pekerja sosial gagal menjalankan tugasnya untuk menyelidiki tindak kekerasan yang dilakukan keluarganya. Melalui kejadian ini kematian ingin menunjukkan kepada Yije bahwa kehidupan itu sangat berharga. Tidak semua orang di dunia punya kesempatan untuk melanjutkan hidupnya, seperti bayi tersebut yang bahkan tidak punya pilihan untuk bertahan. Yije yang masih belum sadar hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari permainan, dan tampaknya kematian bisa membaca pikirannya selama ini. Melihat tindakannya, kematian menyadari bahwa Yije akan dibutakan oleh hasratnya sendiri yang membuatnya semakin jatuh dalam kehancuran. Sebelum mengirim Yije ke dunia, kematian memperingatinya untuk tidak membunuh seseorang atau dia akan turun ke dunia untuk mencampuri urusannya. Tubuh ketujuh tampaknya menjadi pilihan terbaik Yije untuk mengulang kehidupannya. Dia terbangun di tubuh laki-laki yang tidak hanya tampan tapi juga terkenal dan hidup dalam kekayaan. Setelah mengambil kantong uang tunainya, rintangan Yije pada putaran kali ini mulai sulit. Saat membantu temannya mengelola kafe, Yije bertemu dengan mantan pacarnya Jisoo dan mengetahui bahwa dia baru saja memulai debutnya sebagai novelis. Melalui sebuah artikel dia belajar bagaimana Jisoo melewati rintangannya untuk menggapai mimpinya. Sesi wawancara Jisoo mengungkapkan bahwa dia bisa sampai sejauh ini berkat dukungan pacarnya yang sangat dia cintai. Jisoo tidak pernah selingkuh dan laki-laki yang bersamanya pada malam itu adalah kakaknya sendiri. Dan rasa rendah diri yang dimiliki Yije membuatnya menafsirkan kebenaran. Setelah membaca bukunya, Yije mendekati Jisoo sebagai penggemar yang ingin meminta tanda tangannya. Mereka semakin dekat ketika Yejin menceritakan kisah kematiannya seolah-olah itu cerita fiktif dengan sangat detail dan penuh emosi. Jisoo senantiasa mendengarkannya dan dia membagikan pendapatnya mengenai karakter kematian yang menurutnya terlalu kejam pada protagonis. Yije berteriak mengatakan bahwa karakter itu memang kejam dan dia merasa lega karena keresahannya selama ini tervalidasi. Melihat bagaimana Yije hanyut dalam ceritanya sendiri membuat Jisoo tertawa, namun keadaan berubah menjadi sangat emosional ketika Jisoo bertanya siapa nama karakter utama dalam cerita tersebut.
Tapi Yije hanya menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Sejak saat itu Jisoo terus mengobrol dengan Yije setiap kali dia mengunjungi kafe. Yije terus menceritakan kematiannya seperti novel, sampai akhirnya Jisoo bertanya kenapa protagonis dalam ceritanya tidak pernah mengunjungi ibunya. Yije berkata bahwa dia akan merasa sangat sedih jika bertemu dengan ibunya lagi. Yije dengan tubuh barunya ingin membangun kembali hubungannya dengan Jisoo, tapi ternyata Jisoo belum bisa membuka hatinya lagi. Melihat Jisoo masih berduka atas kematiannya, Yije menyadari dampak tindakannya terhadap orang-orang yang dicintainya terutama ibu tunggalnya. Saat berkunjung ke rumah duka, Yije bertemu dengan ibunya yang diam-diam menangisi kepergiannya. Hatinya hancur dan kesedihannya semakin dalam menyadari bahwa dia bisa mati kapan saja. Yije tidak membuang waktu untuk menghadiahkan semua uang miliknya kepada sang ibu. Kemudian dia menemui Jisoo untuk mengungkapkan kebenarannya. Pada awalnya dia melukiskan pengakuannya seperti salah satu ceritanya. Tapi semakin dia menggambarkan cintanya semakin terdengar seperti kisah cinta antara Yije dan Jisoo. Berpikir bahwa Jisoo akan baik-baik saja saat dia pergi meninggalkannya, tapi sekarang dia tahu bahwa itu salah. Yije mengatakan kepadanya bahwa dia masih mencintainya dan pada saat itu Jisoo melihat bayangan Yije berdiri di hadapannya. Ketika Yije menyebutkan nama aslinya sebuah mobil menabrak mereka berdua, merenggut nyawa Jisoo di tempat dan Yije yang setengah sadar terkejut saat melihat pelakunya adalah psikopat yang selalu berkaitan dengan semua reinkarnasinya. Selama ini dia adalah Taewoo pewaris perusahaan grup Tekang sekaligus kakak dari tubuh pertama yang ditempati Yije. Dia juga orang yang mensponsori olahraga ekstrim tubuh kedua yang berjanji akan memberinya uang. Dia juga orang yang membayar tubuh keempat untuk menjalankan aksi kriminalnya. Dia juga pelaku sebenarnya yang menabrak seorang gadis hingga koma dan meminta tubuh kelima untuk menggantikannya di penjara. Dan sekarang dia menjadi pelaku yang membunuh tubuh ketujuh. Pada saat-saat terakhir untuk menghilangkan saksi, kemudian dia meminta bawahannya untuk menggantikannya masuk penjara atas kelalaiannya tersebut. Di alam baka Yije menangisi kepergian Jisoo yang membuatnya patah hati dan dia bersumpah akan membalas kematiannya. Yije menyalahkan kematian atas apa yang terjadi kepada Jisoo, tapi dia menjelaskan bahwa Jisoo dan tubuh ketujuhnya memang ditakdirkan untuk tertabrak mobil pada saat itu. Tidak ingin membuang waktu, Yije meminta maut untuk segera mengirimnya ke dunia dan perjalanannya berlanjut ketika dia terbangun di tubuh Gyuchol, seorang seniman yang suka membuat karya dengan darah manusia. Dia adalah seorang psikopat jenius yang sudah merenggut banyak nyawa, tapi polisi tidak pernah bisa mengungkap jati dirinya. Dalam kisahnya Gyuchol adalah seniman yang karyanya tidak pernah dihargai, hingga suatu ketika dia tidak sengaja melihat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri dan kejadian itu memberinya inspirasi untuk membuat karya tidak biasa yang berkaitan dengan darah dan kematian.